Guys, bayangin, kamu kerja 2 hari sebagai sopir, malam sebelumnya tidur cuma sejam setengah, terus pagi-pagi langsung nyetir bawa anak sekolah. Apa yang bakal terjadi? Ini kejadian beneran guys. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 11 Desember di SD Negeri Kalibaru 1, Cilincing, Jakarta Utara, jam setengah 7 pagi, anak-anak SD lagi santai duduk di halaman sekolah. Mereka lagi kegiatan literasi pagi. Nah, suasananya itu masih adem dan tenang. Tiba-tiba mobil MBG nyelonong masuk. Nah, sekarang gue ceritain kronologi dari awalnya ya. Jadi, sopir namanya Pak Adi, usianya itu 34 tahun. Dia ini bukan supir tetap guys. Dia sopir pengganti yang baru 2 hari kerja. Bayangin, baru 2 hari kerja. Yang bikin masalah, malam sebelum kejadian itu, Pak Adi tidur jam 4 pagi guys. Terus, jam setengah 6 pagi, dia harus bangun buat kerja. Dia cuma tidur 1 jam setengah doang. Polisi bilang, dengan kondisi kayak gini, dia sebenarnya nggak layak nyetir. Nah, jadi pada pagi itu, Pak Adi nyetir mobil mau masuk ke area sekolah buat antar makanan bergizi gratis. Pas mau naik ke sekolah yang agak menanjak, dia mulai panik. Dalam kondisi kurang tidur, fokusnya udah nggak maksimal. Dan inilah yang fatal. Guys, pas dia panik, dia harusnya injek rem buat berhenti, malah salah injek. Dan dia injak pedal gas. Mobilnya langsung ngebut, tabrak gerbang sekolah, belok kiri, terus meluncur ke arah anak-anak yang lagi duduk di halaman. Guys, bayangin, anak-anak yang tadinya tenang lagi baca buku, tiba-tiba ditabrak mobil. Ada yang kena langsung, ada yang tertabrak sampai keseret. Bahkan, ada yang tersangkut di kolong mobil. Hasilnya, 22 orang jadi korban. Di antaranya itu, 21 anak-anak plus 1 guru. Dari hasil pemeriksaan, mobil itu melaju sekitar 20 km per jam. Kedengarannya pelan ya, tapi buat nabrak anak kecil yang lagi duduk, ini fatal banget. Alhamdulillahnya, banyak yang udah boleh pulang. Tapi sampai sekarang masih ada 5 anak yang dirawat di rumah sakit. Dan yang bikin hati nyesek, 1 anak masih dalam kondisi kritis, lagi dirawat intensif di ICU. Sekarang, gua mau nanya sama kalian. Ini salah siapa? Salah sopirnya? Iya, dia salah karena kelalaian. Makanya sekarang dia udah ditetapkan jadi tersangka. Ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Tapi, apa cuma salah dia doang? Kenapa sopir yang baru 2 hari kerja udah boleh langsung nyetir sendirian ke sekolah? Gak ada masa training, gak ada pendamping, dan gak ada yang ngecek kondisi supir sebelum berangkat. Dan kenapa sistemnya yang mengizinkan orang yang kurang tidur buat nyetir? Ini bukan cuma soal human error, ini soal sistem yang lemah. Ini soal keselamatan anak-anak kita yang harusnya jadi prioritas utama. Share video ini biar makin banyak orang yang aware dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Karena keselamatan anak-anak itu